إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hamba Allah, para pencari kebenaran di dalam Islam yang mulia ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengizinkan kita bertemu. Tujuan utama adalah jaddidu imanana. Tajdid imanana bila ilaha illallah. Memperbaharui iman kita dengan mempelajari kalimat la ilaha illallah. Seutuhnya kita terima Islam ini tanpa menghadapi perang yang sebagaimana dijalankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setahun 2 kali perang untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah kita menerima kitab langsung semuanya tertulis baik dalam Al-Quranul Karim ataupun sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia kita akhil aziz, mulia kita akhil aziz, kita tidak pernah ditempuh oleh kelaparan berkepanjangan dalam menghadapi Islam atau menjalankan Islam. Berjasa antum berada di dalam masjid Allah ini, karena antum baca nanti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hasanah dunia yang akan kita terima yang pertama zaujatun salihah, istri kita yang salihah, istri kita yang tidak merusak pribadinya dan tidak merusak lingkungannya, itu yang salihah. Kitab yang menjelaskan tentang itu ada 40 tanggung jawab istri terhadap suaminya. Sebaliknya ada 40 juga tanggung jawab suami terhadap istrinya. Antum baca, insyaallah antum sakinah mawaddah warahmah. Yang ke-8-nya insyira'us sadr li muqabalatil Al-Quran wal Karim wa sunnah nabiyina. Terbuka hati antum menerima Al-Quran dan sunnah Nabi. Dalam mempelajari Islam antum sudah mendapatkan hasanat dunia. Antum baca tafsir. Terbukanya hati umat Islam menerima Al-Quran di dadanya, dia pelajari dengan baik.
dia sudah mendapatkan hasad dunia yang 8. Allahu Akbar. Untuk memotivasi perjuangan antum dalam menghadapi Islam ini, baca dia. Baca sekali dalam seumur hidup, antum bisa menamatkan terjemah yang ada di tafsir. Kalau antum bisa baca kitab gundul sekali setahun, antum bisa membaca dari Al-Fatihah, baca tafsirnya sampai Qul a'udzu birabbin nas. Antum akan tahu di mana Islam itu. Antum akan cinta apa Islam itu. Antum akan pertahankan Islam itu. Istiqamah antum dalam kalimat tauhid. Istiqamah antum dalam mempelajari tauhid. Istiqamah antum dalam menjalankan tauhid. Karena kata para ulama, al-Islamu aqidatun wa syari'atun wa manhajatun. Islam itu adalah akidah, syariat dan manhaj. Manhaj, kurikulum hidup para sahabat dulu dalam menjalankan Islam. Cara Nabi menjalankan Islam. Metode yang dijalankan oleh para sahabat dan para nabi dahulu dalam menjalankan agama dan tauhid kepada Allah. Itu manhaj. Alhamdulillah, Allah mentakdirkan saya terlambat. Pas tahiyat terakhir terpandang oleh saya antum berdiri bersaf-saf, tapi kelihatannya masih melenceng dari manhaj Nabi. Antum baca dari SD, syarat sahnya salat menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat tidak sah salat. Begitukah? Iya kan? Yakin? Betul yakin? Baik, sekarang saya tanya. Kalau antum berdiri sebagaimana biasa, antum kata kaki antum begini. Tapi antum setelah sedang mengerjakan salat, kaki antum begini juga. Satu ke Irak, satu ke Yaman, satu ke Saudi. Berarti tubuh antum 3 kiblatnya. Kaki kanan menghadap melenceng ke kanan, kiri melenceng ke kiri, yang dada ke depan menghadap kiblat yang benar. Sekarang saya tanya, sahkah itu salat atau batal? Ragu. Sahkah salat atau batal? Hah? Batal. Berarti diulang dong. Benar tidak? Syarat sahnya salat menghadap kiblat seluruh tubuh, mulai dari atas ini sampai ke ujung kaki. Berarti kaki tidak boleh begini atau begini, supaya sesuai dia menghadap kiblat. Ternyata sebahagian kita masih bertahan dengan cara berdirinya manusia biasa. Manusia biasa berdirinya memang begini, jalannya gini, berdiri begini, tapi tidak salat khusus dia. Istau. Lah, luruskan, bukan rapatkan. Tapi enggak jalan. Imam mati-mati memperjuangkan sunnah Nabi, makmum lengah dari sunnah Nabi. Antum beragama tapi bukan manhaj Rasul. Tubu ilallah taubatan nasuha. Kita baca. Ada halaman kitab ini 16, 17 dan 18 bunyinya taswiyatus sufuf. Bunyinya taswiyatus sufuf. Ini adalah yang diterangkan oleh Imam Nawawi, yang dicatat oleh para pemuda dan ulama sampai ke tangan kita malam ini. Meluruskan saf. Karena saf itu harus saf Nabi, bukan saf sahabat, bukan saf kita. Lurusnya saf dalam salat itu menurut manhaj Nabi, bukan menurut manhaj kita. Itu yang pertama. Yang kedua,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa katanya? Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi fa iza kabbara fakabbiru wa iza raka'a farka'u wa iza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu wa iza sajada fasjudu. Muttafaqun alaih. Kalau kalian berimam, wahai hamba Allah, umatku, wahai orang yang mukmin sejati, engkau angkat imam menjadi imam untuk dijadikan ikutan, benar-benar diikuti. Fala takhtalifu, jangan sekali-kali menyalahi imam. Iza kabbara fakabbir, apabila selesai dia mengucapkan takbir, baru kamu takbir. Apabila selesai dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, katakan Rabbana walakal hamdu. Selesai betul dia sujud, baru kamu sujud. Selesai betul dia rukuk, baru kamu rukuk. Fala takhtalifu alaih. Jadi sahabat memperincikan apa kata para ulama yang ditulis dalam kitabnya, kata-kata sahabat dan perbuatan sahabat. Karena itulah yang kita ikut, itulah jadi panduan kita. Ulama mengatakan la yajuzu lil ma'mun musabaqata imamihi, tidak boleh makmum bermusabaqah dengan imamnya. Arti musabaqah pacu-pacu, tahu secepat mana yang cepat, mana dahulu, mana yang cepat. Imam belum lagi bergerak, antum dah mengangkat celana untuk ru'ah sujud. Musabaqah namanya. Imam belum lagi begini, suaranya saja, antum dah rukuk mendahului imam. Musabaqah namanya. Wa tukrahu muwafaqatuhu lil imam. Allah sangat benci, Rasulullah sangat benci kalau antum sama dengan imam. Yang tadi gini, yang kedua begini, yang ketiga, Rasulullah sangat memberi tahzir, memberikan inzar kepada orang yang malas-malas, tarakhin. Imam sudah rukuk, dia masih sibuk baca Al-Fatihahnya. Imam sudah takbir, sudah i'tidal, dia masih rukuk membaca doa banyak-banyak. Imam sudah sujud, dia baru i'tidal, kemudian langsung ke bawah. Tarakhin, lambat-lambat dari imam juga tidak bisa. Musabaqah, muwafaqah, tarakhin, bersipacu, bermusabaqah, atau sama gerak dengan imam, atau lambat dari imam. Kalau ini yang terjadi, antum tidak mengikuti imam yang sempurna, berarti antum ikhtilaf dengan imam. Bagaimana cara mengukurnya? Bagaimana cara mengukurnya? Kata ulama dalam menjelaskan hadis ini, ba'da inqita'i sautihi, baru kita bergerak apabila suara imam tidak kedengaran lagi dia membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Putus suara imam, baru antum bergerak. Tolong berdiri satu. Berdiri satu. Ikutkan goyang. Antum makmum sa imam. Dengarkan suara saya. Coba disuruh berdiri. Kaki lurus ke kiblat. Itu kemana perginya itu? Belum. Luruskan lagi. Luruskan lagi. Belum lurus. Berdiri pula biar memperbaikinya. Lurus ini. Nampak? Menghadap kiblat. Ya.
ukuran lurusnya yang sebelah luar. Ukuran lurusnya sebelah luar, bukan sebelah dalam. Kalau sebelah dalam begini dia, tapi luar gini dia. Ukuran lurusnya sebelah luar. Karena nanti kawan antum akan berdiri samping ini, kelingking dengan tumitnya berdempet dengan antum. Lurus dia, rapat dia. Bukan di tengah, bukan sebelah dalam, tapi ukuran sebelah luar. Ya, nanti kita kasihkan dalilnya. Dah pas itu? Sudah pas? Dah? Belum? Perbaiki. Tumitnya kurang ke dalam. Dah. Kalau bisa center tuh. Di shooting supaya tahu orang semua. Iya dong, kalau gini aja terus antum belajar sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi. Wajib kalian laksanakan salat sebagaimana kalian melihat aku sedang salat. Bukan telah salat, bukan akan salat, sedang salat. Mulai dari kakinya hingga sampai kepala, matanya kemana? Ditengok oleh para sahabat. Itu artinya. Jangan dirubah artinya, orang buat pahamnya. Sallu, kerjakan salat sebagaimana kalian melihat saya sedang salat. Itu perintah Nabi kita. Bagaimana kaki Nabi? Coba tengok. Dapat itu menghadap kiblat yang sebelah luar. Belum ya? Ulang diluruskan lagi. Biar bengkok sini, sakit pangkal paha antum. Dapat itu. Dah. Sekarang dengarkan suara saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perhatikan antara suara saya dengan suara makmum. Selesai barnya baru dia bergerak. Sebelum selesai barnya dia dengar terus. Karena orang kampung kita di antara rukuk yang pertama, sujud yang pertama untuk rakaat kedua panjang sekali. Seolah-olahnya kita berpaham setelah dia membaca panjang kita ikut pula dengan kepanjangannya itu. Tidak boleh. La yajuz. Tidak boleh musabaqah dengan imam. Tidak boleh muwafaqah sama dengan imam. Tidak boleh lambat-lambat dengan imam. Sekali lagi, menghadap kiblat kakinya. Engkau berdiri. Coba dempetkan tumit. Tempetkan lurus. Antum berdiri. Lurus enggak tuh ke kiblat? Antum berdiri. Salatlah kalian seperti saya salat. Bermanhajlah kalian sebagai manhaj saya dalam salat. InsyaAllah diterima Allah. Kalau bersepacu dulu makmum dari imam bergerak atau rukuknya, mukamu seperti muka keledai nanti di akhirat. Na'udzubillah min zalik. Dan dengarkan suara saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tumit dempet, jangan renggang tumit. Tadi tumit kita dengan tumit kawan dempet pula. Tapi waktu sujud dempetkan tumit. Jangan direnggangkan, enggak boleh. Allahu Akbar. Tangan hati-hati. Lurus.
Gini, hei, bukan begini. Lurus genggam. Tak boleh diginikan, dikembang tak boleh. Kecuali ketika antum rukuk, kembanglah, pegangkanlah dengkul itu. Lutut pegang. Jangan begini, pegang dia. Tapi kalau sudah berduduk antara dua sujud, lurus. Sujud juga lurus, tak boleh bentang begini. Jangan begini. Lurus. Paham tuh? Ya, ini kata sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukuk, sujud, Allahu akbar. Allahu akbar. Saya akan salam ke kanan ke kiri sambil berdiri, tidak apa ya. Yang penting teorinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salah. Jangan dulu. Selesaikan imam. Imam kan belum selesai. Kanan kiri kan belum selesai. Antum dah ngikut kanan. Itu antum salat salat apa istilahnya itu? Ijtihad. Imam Syafi'i ingin mengajarkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Apabila jalankan sunnah, terjalan dia yang sunnat. Jalankan sunnah dahulu, semua hukum fikih akan jalan. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lambat ya. Pipi kelihatan oleh kawan yang di belakang. Tambah lagi. Tengok bahu sebelah kanan. Nampak tak oleh mata? Nampak. Itu ukurannya. Nampak pipi kita ni oleh kawan di belakang. Ini juga. Jangan antum nengok kawan. Assalamualaikum. Itu tak jalan itu. Itu nengok kawan namanya. Assalamualaikum. Dari mana antum belajar? Manhaj Nabi bukan begitu. Duduklah. Jangan marah ya. Dimanapun Buya mengajarkan sunnah ini selalu praktek. Karena kita selalu salat jamaah. La salata li jiranil masjid fi baitihi. Tidak salat namanya jika orang itu berjiran dan bertetangga dengan masjid, dia salat di rumahnya. Enggak salat namanya. Salat jemaah bagi laki-laki wajib, bukan sunat muakkad. Itu yang dibikin oleh Nabi dengan para sahabatnya. Ini yang manhaj. Bukan antum berceloteh kalau menurut saya salat jemaah itu sunat muakkad. Kalau bertikai terus antum, kapan antum melaksanakan sunnah? Kapan antum bermanhaj dengan manhaj salaful ummah? Dan antum telah mengkategorikan antum tu salafi. Kalau orang salafi, udahlah bermanhaj salaflah seluruh kerja. Apa yang dikerjakan oleh para nabi dan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, yang diajarkannya para sahabatnya, antum pelajari. Kalau tidak nanti entah kemana-mana perginya. Dalam menjelaskan iqamatus sufuf, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Di tempat saya mengontrak rumah itu ada masjid, satu masjid di tepi air namanya. Di situ tertulis dengan tulisan yang dibikin dari semen. Tertulis aqimu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min iqamatis shalah. Luruskan safmu. Kalau enggak lurus safmu, engkau belum sempurna melaksanakan salat. Kalau tidak sempurna sekali bisa dimaafkan. Kalau dah puluhan tahun tidak sempurna, dah salah. Kayak orang mengatakan rokok makruh, saya mengatakan haram.
Engkau mengatakan makruh karena kau ahli hisab. Baik ya akhi, makruh tambah makruh tambah makruh tambah makruh sampai 15 tahun makruh. Halal kah dia? Hah? Tidak halal. Arti makruh itu dibencihi sampai 50 tahun benci. Halal kah dia? Enggak halal. Dan antum buka 12 tafsir yang mengatakan bahwa Al-Quran bahwa rokok itu tidak halal buat kita. Siapa menghalalkan? Ahli hisab. Tapi ahli tauhid dan ahli akidah tidak pernah menghalalkan. Ngamuk antum merokok? Ahli hisab antum? Antum tahu lintah kan? Tahu lintah? Tangkap agak 50 ekor, masukkan dalam baskom, kemudian taruh gudang garam 1 batang. Hidup lama kah dia atau mampus cepat? Mampus cepat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Andaikan seperti itu napas antum seperti napasnya lintah, udah berapa banyak bergelimpangan di padang ini. Tapi Allah Maha Agung, Maha Allah Penyayang. Diberi waktu kalau antum mau taubat. Kalau tidak ya udah, kerjakanlah. Fa illam tastahi fasna ma'siyah. Jika engkau tidak malu berbuat onar di hadapan aku, buatlah katamu. Baik, inna azabi la syadid. Azab saya pedih. Saf, penting sekali. Saf. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aqimus sufuf ay addiluha fala takunu mu'wajjatan aw yakuna ar-rajul mutaqaddiman an akhihi aw mutaakhiran anhu. Luruskan safmu, seimbangkan. Jangan ke depan dada, jangan ke belakang dada, lurus. Tak boleh belakang, tak boleh ke depan. Lurus dada itu. Yang kedua, al-muhazatu bainal manaqib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahazu bainal manaqib. Qala sahibul 'an al-ma'bur ay ij'alu ba'daha hiza ba'din. Apa namanya ini? Bahu dempet. Begini bahu itu. Yakunu mankib kulli wahidin minal musallin muwaziyan limankib al-akhar wa musamatani lahu. Antara bahu satu orang dengan bahu yang lainnya dempet. Artinya ini bergeser dalam salat. Kau melanggar hukum corona. Corona harus jarak semeter. Kata nabimu harus dempet. Yang mana engkau jalankan? Yang mana engkau jalankan? Perintah ulil amri atau perintah dari ulil amri yang nomor 1? Kena tangkap. Musa ulil amri kita menyuruh jarang, jangan dekat-dekat, nanti kena corona. Kata Allah, dempet, kena corona itu saya yang nurunkan. Kan penyakit itu. Iya kan? Pakai masker begini, cuci tangan, meluduk yang baik-baik. Yang rukun corona itu kan 2 cuma. Pertama mulut tutup, kedua tangan dibersihkan. Kaki kan tidak masuk itu. Tumit kan tidak masuk rukunnya. Ya kan? Ini kan tidak masuk rukun corona. Yang masuk ini cuma yang satu. Tak kemudian pula dalam salat, tak mungkin lah. Jadi ini pula tak mungkin. Allahu Akbar. Pakai. Kalau memang napasmu napas corona, saya kira tidak napas corona ya. Nah, bagaimana ini? Taati Allah, taati Rasul, dan taati ulil amri. Ati Allah wa ati ar-Rasul wa ulil amri minkum.
Ulil amri itu tiga, antum buka ini, ulil amri itu tiga. Al ulama wal khubara wal ru'asa. Ulama, kemudian pakar, kemudian pemimpin. Ulama mengatakan halal haram, yang tukang pakar menulis, ru'asa menjalankan. Antum buka tafsir, ulil amri itu tiga. Orang alim, pakar dalam menulis, dan ru'asa, pemimpin yang bijak. Allahu Akbar. Ini sudah ada dalam Islam. Kita ikuti semuanya. Allah kita taati, Rasulullah kita taati, ulil amri kita taati, selama beliau mensucikan jiwanya dari noda-noda dosa dan syirik. Manakala dia membuat dosa dan syirik, kita diam dulu, tawakuf. Tidak boleh berontak, tidak boleh teror, tidak boleh demo. Siapa ngajar kamu demo? Kalau sempat saya menjadi bupati, datang rakyat saya, hei sesat, tersinggung saya. Imam Asy-Syafi'i berpesan, andai kata saya salah, wahai muridku, salah saya, tapi antum pojokkan saya di depan orang banyak, saya tidak akan mengakui kesalahan saya. Bagaimana cara menasihatinya? Bisikkan kepada saya kuping saya ini, atau ditulis, kirimkan surat sama saya, atau datang ke rumah saya, dua-dua nasihati, aku terima. Ini di demo. Jadi apa antum? Antum siap jadi bupati? Hah? Siap jadi bupati? Kenapa demo? Ada pula demo positif, ada bertinju positif. Tidak ada bertinju positif. Jadi ingati, taati semuanya, tapi dengan cara yang lembut. Kampar begitu kami, di Riau kami begitu. Kampar begitu kami. Apa kata ulil amri? Kami taati, tapi kita taati selama berada dalam sunnah yang benar dan keyakinan elok. Apalagi di Padang ada bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Allahu Akbar. Jangan dirubah. Ada bersendi serak-serak. Nah, yang serak-seraknya asal kitabullah. Tak boleh. Salah antum. Paham? Jadi hadat sendikan sarak, sarak sendikan kitabullah. Hadat Muhammad, syarak Muhammad, kitabullah yang turun kepada Muhammad. Hah? Itu adat sendi syarak. Adat Muhammad ini Rasulullah mengadatkan cara solat yang baik. Cara solat yang baik. Yang ketiga, suddul khalal, suddul farsh. Al khalal, apabila kelingking antum bertemu dengan kelingking teman, akan tetapi tumit dengan tumit teman ini dan berenggang gitu jadi namanya khalal. Sud al khalal. Kenapa? Ini tadi satu ke sana, satu ini ke sana, sekarang lagi diluruskan. Sudul khalal. Kalau tidak ditutup, setan masuk di antara celah-celah ini yang berbentuk anak kambing hitam, kata Nabi. Makanya kita tak pernah khusyuk salat, menderita batin karena kelingking kita disentuh-sentuh oleh kawan, sempitkan namanya, gelisahkah kita? Kalau antum tutup itu, setan itu nak masuk. Nabi ngomong demikian. Sudul khalal. Ada pula ni farsh, ini kaki kawan, ini kaki antum. Tulis apa? Sud al faraj. Sud al faraj. Tempetkan tumit dan kelingking. Baru khusyuk salat antum. Ulang kembali. Yang halal mana? Kelingking yang dempet, tumit renggang. Ditutup begini. Tingganya dempet dia. Yang farj ini bikin sendiri, ini bikin sendiri, ini renggang ini. Tutup al farj. Baru dia pas. Kalau tidak menyalahi manhaj Nabi. Antum salat tetapi bukan seperti salatnya para sahabat.
Kok dari tadi Buya membilangkan sahabat, tengok surah Al-An'am 89. Antum punya Al-Quran nggak? Tengok. Surah Al-An'am ayat 89. Nampak? Kelihatan? Coba buka mushaf antum. Ada pakai arti atau tafsirnya? Pakai arti. Coba 89. Ada? Antum pandai buka tafsirnya? Coba. Tidak pandai? Oh, gemetar pula. Siapa yang bisa bantu saya mencari surah Al-An'am ayat 89? Coba baca. Dah azan pula orang. Ini lagi ta'aluk kita dengan bunyi itu. Coba 89. Bunyinya apa? Ulaika alladziina aatainahumul kitaaba wal hukma wan nubuwwah fa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Apa bunyinya itu? Apa artinya itu? Coba. Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya. Baik. Setelah Nabi Allah 124.000 orang dimulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Tinggal lagi Yahudi, tinggal lagi Nasara, tinggal lagi munafik, tinggal lagi yang lain-lain. Yang hidup di keliling Nabi, orang yang taat, yang tidak pernah kafir kepada Allah dan Rasulullah, adalah satu kaum sahabat Ansar wa sahabat Muhajirin. Jadi Allah mewakilkan Islam ini kepada sahabat, bukan pada antum. Para sahabat Al-Muhajirun wal Ansar itu kaum yang tidak pernah kafir kepada Allah dan tidak pernah kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu ikuti mereka. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummah. Kalian inilah yang sebaik-baik manusia di dunia ini. Bagi orang yang datang kemudian, wal takum minkum ummah. Hendaklah kalian seperti umat yang baik itu. Sahabat. Tertulis di dalam surah Al-An'am. Yang sahabat itu salaful ummah, pengikut salaful ummah, salafiyun. Tapi orang nakal katanya salafi wahabi. Ngapain antum? Tak pernah Allah dan Rasul mengatakan salafi wahabi. Wahabi belum hidup zaman Nabi. Oke. Kita azan dulu karena Allah dah manggil kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.